Saat pria ini keluar, langsung menarik semua pandangan wanita kaya. Dia adalah pria yang paling keren di dunia makan nasi lembut. Lihat saja pantat yang ketat, tubuh yang penuh dengan hormon laki-laki, tubuh yang kuat dan keren. Dia melompat ke dalam air, dan saat dia berjalan keluar dari kolam, senyum menarik dari mulutnya berhasil menarik perhatian dari wanita kaya. Siapakah dirinya? Dia adalah pria yang bertekad untuk makan nasi lembut. Namanya Mark. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil melakukannya. Dia berhasil menikahi wanita kaya, tinggal di villa besar. Sejak saat itu, dia melewati hari yang berlimpah. Mandi membutuhkan 2 pelayan untuk melayaninya. Jumlah pelayan 2 kali lipat saat dia ingin berjemur matahari. Tapi Mark juga sangat tertekan, yaitu, villa terlalu besar. Dia harus berjalan dengan mesin. Setiap hari dia harus memilih mobil mewah yang akan dipakai. Hal pertama yang dilakukan ketika bangun di pagi hari, ada mengambil cermin dan memastikan, apakah bayi tua yang berusia 80 tahun ini masih bernapas. Setelah memastikan wanita kaya masih belum mati, jadi dia memulai hari yang membosankan. Hari ini adalah hari pernikahan mereka. Wanita kaya memberinya jam tangan yang mahal. Melihat merek yang sama, Mark tidak menyukainya. Dia ingin mobil mewah baru. Wanita tua langsung menyetujuinya. Tidak masalah, sayang. Kemudian dengan langkah sedikit lambat, dia mulai naik ke lantai atas. Pada hari berikutnya, keduanya pergi ke toko mobil mewah. Penjual mobil adalah marketing handalan. Dalam beberapa kata langsung membuat wanita kaya itu merasa sangat tertarik. Pria ini baru saja membawa mobil mewah pulang rumah. Dia melihat mobil mewah lain sedang berhenti di depan pintu rumahnya. Saat masuk rumah, ternyata pria yang menjual mobil itu datang ke rumahnya. Memanfaatkan waktu saat Mark tidak di rumah. Tidak tahu sudah melakukan permainan apa dengan wanita kaya, hingga membuat wanita kaya kecapean dan berbaring di sofa, terus menghisap oksigen. Mark melihat situasi ini seperti mendapatkan petir. Tampaknya hari-hari baiknya akan segera berakhir. Karena Mark menandatangani perjanjian sebelum nikah. Dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun setelah bercerai. Juga diusir keluar dari rumah mewah. Dengan begini, Mark mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dia membawa bagasi dan pergi dari rumah untuk menjalani kehidupan di mana saja. Dan penjualan mobil yang baru saja menjabat. Saat dia bangun pagi, dia juga mengambil cermin untuk memeriksa. Akhirnya, dia melewati masa seram dan masa bahagia di dalam hidupnya. Mark, yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, terpaksa pergi mencari adiknya. Karena setelah Mark menjadi kaya, dia sudah memutuskan kontak dengan adiknya. Bahkan tidak tahu berapa usia keponakannya. Melihat Mark yang jatuh miskin, adik yang berhati baik tetap menerimanya. Tapi Mark tidak bisa hidup sia-sia. Dia harus mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Saat itu, Mark teringat orang-orang terkenal yang dia kenal. Curi 2 kutipan terkenal Guevara. Tidak mungkin untuk bekerja paruh waktu. Tidak mungkin untuk bekerja dalam hidup saya. Keesokan harinya, Mark muncul di pinggir jalan dengan papan reklame. Membuat iklan tubuh manusia. Tapi bahkan pekerjaan seperti itu, masih ada pesaing di seberang. Melihat orang seberang yang melakukan gerakan wow, Mark juga ingin menunjukkan kehebatannya. Namun saat dia mulai, papan reklame terbang keluar. Kebetulan terjebak di kaca mobil polisi. Karena pandangan terhalang, polisi menabrak seorang pria tua di kursi roda. Tapi pria tua itu adalah orang yang tahu dan tidak berbicara. Mark melihat dirinya membuat masalah. Dia segera melarikan diri. Hari itu, Mark mengantar keponakannya ke sekolah. Tidak sengaja dia mengetahui bahwa keponakannya jatuh cinta pada teman sekelas. Namun, karena perbedaan status keluarga dan perasaan merendahkan diri, keponakan berani untuk mengungkapkan cinta. Ini kebetulan. Mengejar gadis adalah kemampuan pamanmu. Yang lebih kebetulan adalah, Nenek Xiao Wei adalah wanita kaya dari keluarga kaya. Untuk bisa mengejar Nenek Xiao Wei, dia harus membantu keponakannya. Jadi Mark mulai melatih keponakannya. Dia melatihnya berjalan dengan keren. Dan berhasil menarik perhatian dari Xiao Wei. Dengan langkah yang sama, dengan tatapan yang sama, dengan cara yang sama.
Karena keponakan yang keren, Xiao Wei mengundangnya ke pesta ulang tahunnya, agar bisa makan nasi lunak. Pria yang tampan ini memakai celana renang dan kacamata hitam waktu muda, kemudian bercermin dan berlatih. Pada saat ini Mark menyadari, dirinya tidak memiliki gaya keren sebelumnya. Jenggot dan rambut dada telah berubah menjadi putih. Lalu dia berbalik dan melihat semir sepatu di sebelahnya. Dia langsung terpikir ide. Ketika dia pergi, pelayan melihat semir sepatu hitam di wastafel. Tidak tahu bagaimana membersihkannya. Ganti sup tanpa obat. Masih cara itu. Saat Mark keluar, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Dia menyeret tubuhnya yang membengkak, dan semir sepatu yang tidak halus, dan langsung lompat ke kolam. Semir sepatu pada tubuh setelah dibilas air kolam. Air kolam langsung menjadi hitam. Yang tidak tahu mengira dia menaburkan racun di dalam kolam. Tapi Mark masih berenang dengan senang hati. Saat naik ke atas, semir sepatu menutupi wajahnya. Dia hanya bisa membuka setengah matanya. "Apa aku membuatmu basah?" Wanita itu ketakutan dan langsung lari. Pengawal pribadi yang datang hanya bisa mengusir Mark keluar. Dan segala sesuatu yang dilakukan Mark membuat keponakannya benar-benar sedih. Ternyata dia membantu dirinya adalah untuk mencapai tujuan sendiri. Adiknya sangat marah dengan apa yang dilakukan Mark. Dia mengusir kakaknya keluar dari rumah. Mark merasa sangat bersalah pada keponakannya. Jadi dia menulis surat permintaan maaf untuk keponakannya, dan dikirim ke Xiao Wei, dan menyelamatkan persahabatan antara keponakannya dan Xiao Wei. Beberapa bulan kemudian, bos perusahaan menemukan adiknya, dan memintanya mengerjakan proyek besar. Investor adalah bos yang sangat kuat. Dananya sangat banyak. Kekuatan luar biasa. Akhirnya adik Mark bertemu dengannya. Benar saja, bos wanita ini memiliki temperamen yang hebat. Setelah suaminya turun dari pesawat, terlihat seperti profesor pintar. Setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah kakaknya. Setelah meninggalkan rumah adiknya, Mark berhasil memenangkan tahta lagi, dan menikah dengan wanita kaya. Sekali lagi mencapai puncak kehidupan. Dan kali ini, Mark tidak meninggalkan keluarganya. Namun dia membantu adiknya mewujudkan mimpinya. Jadi kadang-kadang pilihan lebih penting daripada usaha. Sebuah jalan mengarah ke Roma. Ada yang berlari. Ada yang pakai mobil. Siapa tahu, antara kamu dan Roma, hanya terpisah satu kolam renang.